Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi PSPP. Namun sebelumnya, kita akan belajar bersama apa itu analisis regresi linear berganda. Sebagaimana diketahui bahwa analisis regresi merupakan analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dalam hal ini, variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana, merupakan analisis regresi yang hanya memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan yang kedua adalah analisis regresi linear berganda, yaitu analisis regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Artinya, dalam analisis regresi linear berganda ini, terdapat lebih dari satu variabel yang mempengaruhi dan hanya terdapat satu variabel yang dipengaruhi. Nah, kita fokus ke analisis regresi linear berganda. Suatu contoh kasus, ya, contoh kasus ini saya ambil dari buku yang berjudul HPSS Komplit untuk mahasiswa. Dalam hal ini, dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin melihat adakah pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Dalam hal ini, berat badan diberikan kode X1 dan tinggi badan diberikan kode X2. Kemudian kecepatan berlari seseorang diberikan kode Y. Dari data ini diajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, adakah pengaruh berat badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Kemudian yang kedua, adakah pengaruh tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Sedangkan yang ketiga, adakah pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Nah, datanya seperti ini. Nanti akan kita lihat dari masing-masing pertanyaan ini, jawabannya seperti apa. Nah, untuk melakukan penyelesaiannya, ya, untuk melakukan penyelesaian, kita definisikan terlebih dahulu. Ya. Untuk variabel independen, ada dua, yaitu variabel berat badan dan variabel tinggi badan. Sedangkan variabel dependennya hanya ada satu, yaitu kecepatan berlari. Kemudian kita ajukan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Langkah selanjutnya yaitu kita copy data ini, kita masukkan ke PSPP. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu X1, yaitu labelnya adalah berat badan. Kemudian X2, yaitu tinggi badan. Kemudian Y, variabel Y-nya adalah kecepatan berlari. Seperti ada X1, X2, dan Y. Kemudian kita masukkan ke sini datanya. Ya. Kita masukkan datanya. Seperti ini. Ya. Kita clear case. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan analisis, ya, dengan cara analyze, kemudian regression, kemudian linear. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk berat badan dan tinggi badan adalah merupakan variabel independen. Oke, kita cancel dulu. Sepertinya di sini tadi belum tertulis di sini untuk kecepatan berlari. Kita ulangi, analyze, regression, linear. Ya.
Berat badan dan tinggi badan atau X1 dan X2 adalah variabel independen, sedangkan kecepatan berlari atau Y merupakan variabel dependen. Karenanya untuk kecepatan berlari kita masukkan ke kolom dependen, sedangkan berat badan dan tinggi badan kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik OK. Kita cek di sini. Ini adalah hasilnya, ya. Kita fokus ke ANOVA dan ke koefisien. Ya, statistik ANOVA dan ke tabel ANOVA dan tabel koefisien. Nanti ini kita copy, ya. Kemudian kita interpretasikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke tabel koefisien terlebih dahulu, ya. Cara interpretasinya. Di sini kita interpretasi satu persatu, kita jawab masing-masing pertanyaannya. Yang pertama adalah, adakah pengaruh berat badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Karenanya di sini kita fokus pada berat badan. Kita cek di sini signya adalah 0,867. Oke, hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari, dan H1-nya adalah ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari. Oke, kemudian cara menginterpretasinya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh. Dan kita cek. Ternyata di sini berat badan nilai signya adalah 0,867. Nilai ini ternyata dia lebih besar dari 0,05. Sehingga artinya yang diterima adalah H0 dan H1 ditolak. Dalam kata lain, tidak ada pengaruh antara berat badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Langkah selanjutnya yaitu kita interpretasi untuk yang tinggi badan. Caranya sama. Pertanyaannya adalah, adakah pengaruh tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang? Kita ajukan hipotesisnya. Ya. H0 tidak ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari, dan H1 ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari. Cara interpretasinya adalah jika nilai signya lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Kita cek pada bagian tinggi badan di sini nilainya adalah 0,39. 0,039. Ternyata nilainya adalah 0,039. Nah, nilai ini setelah kita cek ternyata dia lebih kecil dari 0,05. Berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya ada pengaruh antara tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Oke. Itu untuk pertanyaan kedua, sudah terjawab. Yang terakhir adalah pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga kita fokus ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA. Ya. Pertanyaannya adalah, adakah pengaruh berat badan dan tinggi badan secara bersama-sama terhadap kecepatan berlari seseorang? Hipotesis yang diajukan, H0 tidak ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari, sedangkan H1-nya ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Cara interpretasinya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Kita lihat. Ternyata di sini nilai signifikansinya adalah 0,58. Ternyata 0,58 ini dia lebih besar dari 0,05. Sehingga di sini yang diterima adalah H0 dan H1 yang ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan terhadap kecepatan berlari seseorang. Baik, demikian langkah-langkah melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi PSPP. Semoga selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.